Halo, guys, gimana kabar kalian? Semoga selalu baik ya dan akhir pekannya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama RMD Channel, kali ini RMD Channel akan merangkum hasil kualifikasi dan balapan hari ini. Oke, sebelum kalian melanjutkan menonton dan mendengarkan kabarnya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini, like, komen dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari channel RMD Ulin. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Di sesi kualifikasi hari pertama hampir semua pembalap terlihat kehilangan kendalinya, beberapa pembalap juga kedapatan crash. Di putaran pertama semua pembalap melakukan putaran yang aman-aman saja. Tapi setelah putaran kedua mulailah salah satu saudara pembalap yang pernah merajai lintasan Sepang yaitu Marc Marquez. Saat mendapati belokan T9 terlihat Alex Marquez agak kehilangan kendali, tapi dia kembali fokus dan melanjutkan balapan. Crash kedua, Alex Espargaro salah satu pembalap Aprilia ini kedapatan crash yang paling banyak, yaitu sebanyak 3 kali di T1, T9 dan T5. Akibat hal tersebut Alex pun harus rela ketinggalan rekan setimnya Vinales dan tidak melanjutkan kualifikasi hari keduanya. Crash ketiga, di kualifikasi hari pertama, terlihat Marc Marquez kedapatan oleng di ban belakangnya, yang hampir membuatnya crash. Marc Marquez baru terlihat kedapatan crash di sesi kualifikasi hari kedua di T9, dan harus rela menghentikan kualifikasi di hari keduanya dengan hasil yang tidak memuaskan. 4. Maverick Vinales terlihat Vinales melebar di T9, saat mau berbelok ke T10 Vinales terlihat kehilangan keseimbangan dan membuatnya keluar lintasan. Melihat Luca Marini di belakangnya, dan hampir saja menabrak Luca Marini, Vinales pun langsung dengan refleks mengangkat tanagannya, sebagai permintaan maaf, ke Luca Marini. 5. Bagnaia, saat melajukan motornya dengan kecepatan yang tinggi di kualifikasi hari pertamanya, Bagnaia terlihat hampir kehilangan kendali motornya, tapi Bagnaia berhasil menjinakkan kuda besinya kembali untuk stabil, dan melanjutkan balapan. 6. Brad Binder, terlihat ban belakang Binder terlihat oleng tidak biasa. Binder seakan kehilangan kendali dengan kuda besinya, namun hal tersebut tidak membuat Binder crash. Binder pun kembali fokus dan melanjutkan balapan. Crash ketujuh, di kualifikasi hari 2 Fernandez mulai tidak bisa lagi mengendalikan kuda besinya. Terlihat Fernandez sudah kedapatan crash. Di T9 Fernandez pun harus rela berhenti di kualifikasinya yang kedua. Crash ke-8, De Giano Antonio di kualifikasi hari kedua, Giano mulai kedapatan jatah untuk krah di Sepang Malaysia di T15. Giano tergelincir tidak dapat mengendalikan kuda besinya kembali dan harus rela menghentikan kualifikasinya di hari kedua. Crash ke-9, adik Valentino Rossi legenda MotoGP Luca Marini harus rela menghentikan balapannya. Di kualifikasinya di hari kedua Luca Marini mendapatkan jatah crash di T9 dan membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Karena melihat kerusakan di motornya, Luca pun memutuskan pulang kampung, pulang ke pedoknya, dengan keadaan yang sangat kecewa. Crash ke-10, didapatkan oleh Martin, pembalap yang jenius dan pandai membaca keadaan ini harus rela menghentikan kualifikasi hari kedua di detik-detik terakhirnya. Martin malah menjatuhkan diri dan membiarkan saingannya Bagnaia untuk menduduki start per 1. Martin crash di tikungan T4 dan membuatnya harus menghentikan balapan di kualifikasi hari kedua. Dari hasil kualifikasi Q1 dan Q2, akhirnya Bagnaia bisa bernapas lega. Dengan hasil yang sangat signifikan baik, tim Ducati pun merasa senang dengan hasil yang didapatkan Bagnaia di kualifikasi hari kedua di Sepang Malaysia. Usai finish ketiga dalam sprint race MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang, pada Sabtu tanggal 11 November tahun 2023, pembalap Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia, memimpin klasemen sementara dengan koleksi 396 poin. Pembalap asal Italia ini diikuti oleh pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, di peringkat kedua dengan 385 poin, dan pembalap Muni VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, di peringkat ketiga dengan 313 poin. Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder, dengan 254 poin, dan pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro, dengan 198 poin. Berikut klasemen sementara MotoGP 2023. Pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin C. Pramac Racing. 1. Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, Ducati, 396.
2. Jorge Martin, Prima Pramac Racing, Ducati, 385. 3. Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing Team, Ducati, 313. 4. Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, KTM, 254. 5. Alex Espargaro, Aprilia Racing, Aprilia, 198. 6. Johan Zarco, Prima Pramac Racing, Ducati, 196. 7. Maverick Vinales, Aprilia Racing, Aprilia, 170. 8. Luca Marini, Muni VR46 Racing Team, Ducati, 165. 9. Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, KTM, 148. 10. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, Yamaha, 145. Demikian rangkuman singkat hasil kualifikasi Q1 dan Q2 di Sepang Malaysia pada Jumat, 10/11/2023 dan Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Terima kasih buat kalian yang masih setia mendengarkan dan menonton kelanjutan pembahasan MotoGP di RMD Channel. Jangan lupa rokok dan kopi cemilan setia menemani Anda. Baik, kita lanjut. Hasil yang sangat mengejutkan dari pembalap Ducati, yaitu Fabio Di Gianantonio yang berhasil memenangkan balapan di Sepang Malaysia, sementara rekan setimnya Pecco Bagnaia calon juara dunia malah ketinggalan di posisi 3, tapi hasil tersebut tidak merubah kedudukan Pecco untuk menyabet gelar juara dunia. Sementara sandingan terberatnya, Pecco yaitu Jorge Martin harus puas berada di posisi keempat, posisi kedua pun digantikan dengan Alex Marquez. Pebalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, sukses meraih kemenangan pertamanya di musim ini pada MotoGP Malaysia 2023 yang berlangsung pada Minggu, tanggal 12 November tahun 2023. Bastianini menuntaskan performa impresif sepanjang akhir pekan dengan finish pertama pada balapan yang berlangsung 20 lap di sirkuit Sepang, Malaysia. Bastianini start dari posisi kedua di belakang Fabio Quartararo. Namun, ia langsung mengambil alih pimpinan balapan di lap kedua. Bastianini kemudian terus memimpin balapan hingga finish, dengan unggul 2,5 detik atas Alex Marquez di posisi kedua. Francisco Bagnaia melengkapi podium dengan finish di posisi ketiga. Kemenangan ini merupakan kemenangan pertama Bastianini sejak GP Aragon musim lalu, atau sudah 420 hari. Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa Bastianini masih mampu bersaing di level tertinggi setelah sempat mengalami cedera yang membuatnya absen di beberapa seri balapan. Berikut adalah hasil lengkap balapan MotoGP Malaysia 2023. Posisi pembalap: 1. Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, Ducati, 412. 2. Jorge Martin, Prima Pramac Racing, Ducati, 398. 3. Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing Team, Ducati, 323. 4. Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, KTM, 254. 5. Johan Zarco, Prima Pramac Racing, Ducati, 200. 6. Alex Espargaro, Aprilia Racing, Aprilia, 198. 7. Maverick Vinales, Aprilia Racing, Aprilia, 175. 8. Luca Marini, Muni VR46 Racing Team, Ducati, 171. 9. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, Yamaha, 156. 10. Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, KTM, 156. Dengan hasil ini, Bastiani tidak merubah kedudukan Bagnaia di posisi puncaknya, tapi setidaknya Bastiani ikut membantu Bagnaia aman dari kejaran poin dari Jorge Martin yang mulai mendekati Bagnaia. Apakah mampu Pecco mempertahankan gelar juaranya? Kita tunggu saja di balapan selanjutnya. Oke. Dengan berakhirnya pembahasan ini, saya ucapkan terima kasih yang sudah singgah nyasar ke channel ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.